Halo Golekaners, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Kakak, si manusia pengangguran yang hobinya hanya nonton film. Belacan. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bakal bikin terkesima dan membangunkan pistol kalian. Film ini berjudul Yes God Yes. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang remaja putri polos yang berjuang dengan perkembangan gairah pubertasnya. Nah, coba ingat apa hal yang paling kalian takutkan pada saat masih sebagai makhluk yang polos? Apakah takut bikin malu orang tua? Takut bikin salah? Takut bikin dosa? Apalagi kalau kalian dibesarkan di lingkungan yang aturan agamanya kuat. Seperti remaja putri polos yang akan kita ceritakan di film ini. Jadi, daripada saya kebanyakan bacot di awal, langsung saja curi sandi wifi tetangga, tutup pintu rapat-rapat, ambil posisi golekan, dan Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Pokoknya jangan di berangkat. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di awal film, kita dilihatkan oleh sebuah sekolah yang fantastis serta menjunjung tinggi kedisiplinannya. Dan kita diperlihatkan oleh seorang mahasiswi polos bernama Alice, dan dia adalah tokoh utama. Singkat cerita, proses belajar mengajar pun dimulai. Mereka belajar tentang edukasi pemersatu bangsa, di mana Pak Murphy, yang merupakan guru di sana, mengatakan bahwa laki-laki akan mudah terangsang daripada wanita. Karena wanita membutuhkan pemanasan terlebih dahulu. Belacan. Selanjutnya, seorang siswa bertanya kepada Pak Murphy tentang hukum coli menurut agama. Dan faktanya, menurut semua agama, yang namanya coli adalah aktivitas bejat sejenisnya yang hukumannya adalah Can you create children from sex with yourself? No. Right. We are called on to be chaste until we are married, and that means no sex with your... Setelah pembelajaran yang melelahkan, Alice pun pulang dan layaknya manusia pada umumnya. Dia makan dan dia memberi makan pada anjingnya. Setelah itu, dia menggunakan komputer untuk bermain acak kata. Namun, saat dia berhasil menggabungkan kata Titanic, dia menerima file dari orang yang dia tidak kenal. Dan tak diduga, orang tersebut mengirim foto yang tak layak kepada Alice. Namun, Alice yang masih polos pun semakin penasaran, dan justru Alice melanjutkan chatan panas tersebut. Tak diduga kembali, Alice mempraktekkan apa yang ada di foto tersebut, dengan meraba anunya, sehingga hal itu membuat dirinya merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan. Namun, secara kebetulan, ibunya tiba-tiba muncul untuk mengajaknya makan malam. Sehingga kita yang menontonnya pasti akan kecewa. Aduh, ganggu aja ibu itu. Karena merasa bersalah atas hal itu, akhirnya Alice pergi ke gereja untuk memohon pengampunan. Keesokan harinya, ketika Alice sedang makan bersama temannya Laura di sekolah, mereka didatangi oleh seorang siswi yang bernama Beth. Dan dia mengatakan bahwa Alice telah melomotin anunya salah satu teman prianya yang bernama Wade. Talking about you and Wade. It's just salad in my sauna? What? No. No, who said that? I mean, I've never even heard of dressing someone salad. Untuk itu, Beth menyarankan supaya mereka melakukan sebuah acara yang bernama retreat yang diadakan di sekolah. Retreat sendiri adalah semacam acara keagamaan, di mana mereka semua sengaja menjauhkan diri sementara dari lingkungan kesehariannya dengan tujuan untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan spiritual. Lanjut, setelah mendengar perkataan Beth tadi, Alice pun mulai dijauhi bahkan disebut menjijikkan oleh teman-temannya. Bahkan, ketika dia akan membawa persembahan pun langsung diganti oleh gurunya, karena menganggap bahwa Alice sudah ternoda. Nasibmu Lis. Namun, Alice yang merasa bersalah pun membuat pengakuan kepada Pak Murphy
agar dirinya merasa tenang. For penance, why don't you do the dishes for a week? Give her God, the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son. Day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive. Singkat cerita, akhirnya Alice pun pergi ke acara retret tersebut. Dan sesampainya di sana, mereka disambut oleh para guru dan para senior. Di sana, Alice terkesima saat melihat para senior tampan dan berbulu yang bernama Chris, yang membuat Alice ingin meraba bulunya. Saat akan istirahat, mereka semua diperintahkan untuk mengumpulkan alat-alat elektronik agar bisa lebih fokus. Namun Alice yang bandal dengan sengaja tidak mengumpulkannya. Keesokan harinya, mereka pun dibagi dalam beberapa kelompok. Dan kebetulan, Alice pun satu kelompok dengan Chris. Group 1? Awesome. Group 1 too? Awesome. Have a seat. Setelah itu, Alice dan siswa lainnya pun disuruh untuk menuliskan perasaan mereka kepada sebuah kertas. Dan Alice pun dengan penuh kesadaran dan rasa yang sangat berat, dia memasukkan kata terangsang di perasaannya. Dan ketika Alice berubah pikiran, kertas tersebut sudah terlanjur dikumpulkan. Mampus. Saat malam tiba, terlihat Alice telah memainkan ponselnya. Dan faktanya, tujuan Alice menyembunyikan ponselnya adalah untuk melanjutkan aktivitas colinya di mana dia masih penasaran dan ingin merasakan sensasi itu lagi. Hari kedua retret, mereka semua pun diharuskan untuk mengelilingi hutan dengan tujuan untuk mengagungkan ciptaan Tuhan. Di tengah perjalanan tersebut, timbul sebuah ide di mana Alice pura-pura tersandung agar bisa mendapatkan perhatian dari si Chris. Oh my god! Can you walk? No. Dan benar saja, ide itu pun berhasil. Dan Alice pun digendong dan kemudian diantarkan ke kamarnya. Singkat cerita, Alice pun diajak berfoto bersama oleh temannya. Namun tak diduga, ponselnya pun berdering. Sehingga hal itu diketahui oleh Pak Murphy, yang pada akhirnya Alice pun dijatuhi hukuman menjadi klinik servis, yaitu harus bersih-bersih sampai acara retret selesai. Hari pertama masa hukuman, Alice pun kembali membuat masalah, di mana dirinya masuk ke ruangan Pak Murphy untuk memakai komputernya, dengan tujuan untuk chatan kembali dengan orang misterius yang ada di sosmednya. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Alice kaget. Karena panik, Alice pun langsung segera pergi tanpa mematikan komputer tersebut. Goblok. Alhasil ketika makan siang, Pak Murphy pun bertanya tentang siapa yang memakai komputernya. Dan sudah pasti tidak ada yang mengaku dong. Karena masa hukumannya masih panjang, seperti biasa, Alice pun melakukan bersih-bersih. Namun, Wade malah mencari masalah dengan membuang sampah dengan sengaja tepat di depan Alice. Sehingga terjadilah sebuah pertengkaran. What is your problem with me? My problem? My problem is that... Yeah, well, if you didn't, who did? I don't know. Start. Because everyone thinks that I'm a slut. Even the teachers. Tak lama, Pak Murphy pun datang untuk melerai. Dan saat mereka berdua sudah pergi, Alice pun menemukan sesuatu dari tong sampah, berupa gelang kapal milik Wade. Di sewaktu-waktu saat keadaan sepi, tak disengaja, Alice melihat pasangan yang sedang melakukan pengentian di luar jendela. Melihat hal itu, Alice pun terangsang, lalu menggesekkan anunya ke sebuah gagang sapu. Dan saat akan mencapai klimaks, tiba-tiba seorang nenek tua datang dan menggagalkan klimaksnya. Dikit lagi padahal anjing. Singkat cerita, Alice pun melaporkan kepada Laura, yang ternyata pasangan yang dilihat dari luar jendela tadi itu adalah pasangan Laura yang sedang selingkuh. Dan Laura pun tidak percaya, karena nama Alice sudah terlanjur cacat di mata mereka semua.
Dengan berat hati, Alice pun kembali ke asrama dan melakukan kegiatan bersih-bersihnya. Karena kesal terhadap Wade tentang hal tadi, akhirnya Alice memberanikan diri untuk meletakkan gelang tersebut di samping komputer milik Pak Murphy. Akan tetapi, tak lama kemudian Pak Murphy datang dan Alice segera bersembunyi. Tak diduga terjadi hal yang mengejutkan, di mana Pak Murphy ternyata suka menonton video pengentian di komputer miliknya. Alice yang menonton dari jauh pun sangat terkejut. Dan saat Pak Murphy akan coli, Alice diam-diam pergi meninggalkan ruangan dan menemui Chris di tepi danau. Is everything okay? Tak menunggu waktu lama, situasi pun berubah menjadi horor, di mana mereka berdua cipokan, dan karena takut kebablasan, Chris pun pergi. Aduh, belancannya si Chris nih, goblok. Singkat cerita, saat tiba hari terakhir, Alice melihat teman satu-satunya, yaitu Laura, pergi menjauhinya, dan lebih memilih berteman dengan orang lain. Saat sedang asik ngobrol, terlihat Wade dibawa ke kantor oleh Pak Murphy, dan entah apa yang terjadi. Tiba saatnya upacara terakhir. Mereka pun diminta untuk menceritakan pengalamannya. Tak lama, Laura pun datang menghampiri Alice dan meminta maaf kepadanya, termasuk tuduhannya kepada Alice tentang dia yang memakai komputer Pak Murphy, karena faktanya Wade lah yang memakai komputer tersebut. Sungguh cerdik si Alice nih, cerdik pisan. Dan tentang melemotin anunya si Wade, yang ternyata Wade lah yang sengaja mengarang cerita tersebut untuk menyembunyikan identitasnya sebagai G. Jijiknya anjing. It was Wade who used Father's computer. I'm sorry, I thought it was you. We know he's a perv. He probably made up that rumor about you guys. Saat retreat berakhir, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua yang terjadi, kini Alice pun justru berteman baik dengan Chris. You don't have to be scared of me. Friends? Side hug. Dan kini Alice melewati hari-harinya dengan menonton film-film orang miskin, yang kalau syuting selalu tidak pernah memakai busana. Namun, kali ini dibarengin dengan mengelus-ngelus anunya. Enak banget tuh, enak banget. Tamat. Ending yang membecekkan. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah teruntuk para wanita, kalau kalian lagi pengen jumpai pacar kalian, ajak begituan, dan kalau pacar kalian menolak, silahkan jumpain saya. Belacan. Saya Kakak beserta panitia yang bertugas mengucapkan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Engkol.